Berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi bagi kami kehidupan sehingga kami dapat menjalani apa yang menjadi rencana dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami memerlukan firman-Mu supaya memimpin dan menuntun kami, mengarahkan kami. Roh Kudus menyingkapkan firman bagi kami untuk kami memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan terbaca dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan firman hari ini saya memberikan tema, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Secara khusus dari pembacaan firman kita, setelah Allah menyampaikan kepada Abraham bahwa di tahun depan Sarah akan menggendong seorang anak, hal itu menjadi sesuatu yang menggelikan hati Sarah. Kenapa? Karena Sarah sudah tidak muda lagi. Usianya sudah mencapai usia senja dan renta. Secara biologis, alat-alat reproduksinya sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga ketika disampaikan oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di tahun depan, bahwa Sarah akan menggendong seorang anak, itu membuat Sarah tertawa. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika dia berjanji, dia menepati janji tersebut. Mungkin kesannya bahwa janji itu belum terrealisasi, berarti ada sebab. Kita perlu diproses supaya janji itu menjadi nyata dalam hidup kita. Sebab setiap orang yang menerima janji-janji Tuhan, dia harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus hidup menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Karena itu, ketika Allah berjanji kepada Abraham, bagi Abraham dan Sarah, mereka menggunakan logika mereka. Harus sesuai dengan umur ataupun usia supaya bisa memiliki anak. Tetapi justru janji itu diulangi kembali ketika usia mereka sudah sangat senja, sehingga mereka tertawa untuk apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Pada pasal yang ke-17, justru kita dapati ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham yang tertawa. Nah, di pasal 18 secara khusus pada pembacaan kita di ayat 12, Sarah yang tertawa karena Sarah mendengar, Abraham sudah dengar pada pasal 17. Nah, Sarah baru dengar sehingga dia merasa ini sesuatu yang tidak mungkin. Dari kebenaran firman di hari ini, kita tahu bahwa Allah kita yang berjanji, dia adalah Allah yang setia. Dia setia untuk melaksanakan janjinya itu di dalam kehidupan kita manusia. Sekalipun kita merasa itu tidak mungkin, itu mustahil, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dipercayai. Tetapi kalau Allah sudah berjanji, dia akan melakukannya. Janji Tuhan banyak di dalam firman-Nya bagi kita. Penyertaan, perlindungan, berkat-Nya, pimpinannya, kasih setianya, penjagaannya, itu selalu Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya bagi kita. Kita harus percaya apa yang menjadi janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan untuk supaya janji-janji itu menjadi realisasi dalam hidup kita, menjadi nyata dalam hidup kita, maka kita penting harus membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Supaya kita melihat janji itu menjadi nyata dalam hidup kita. Janji itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah membangun hidup bersama dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang didengar
dari firman itu sendiri, maka kita akan melihat janji-janji itu terus menjadi nyata, dan bahkan sampai kita sudah tidak bisa dapat untuk menahan setiap Tuhan yang terus tercurah dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu akan terus menjadi nyata dalam kehidupan kami. Hanya perlu untuk kami membangun hidup kami bersama dengan Tuhan, percaya akan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dibaharui melalui firman Tuhan, dan senantiasa memberi kehidupan untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan, maka kami akan mengalami janji-janji Tuhan itu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu akan terus memberkati dan menjaga hidup kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.